Perang Vietnam. Vietnam pada awalnya adalah satu negara yang utuh dan untuk waktu yang lama hidup di bawah kekuasaan asing. Sejak akhir abad ke-19, Vietnam dijajah oleh Prancis dan tidak dapat membuat keputusan politik dan ekonomi penting sendiri. Karena hal ini, banyak rakyat Vietnam mulai bermimpi untuk memerintah negara mereka dengan tangan mereka sendiri. Keinginan akan kemerdekaan inilah yang menjadi titik awal dari banyak perang yang kemudian terjadi di Vietnam. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, rakyat Vietnam memulai perlawanan bersenjata untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Prancis. Perang ini dimulai pada tahun 1946 dan berlangsung sekitar 8 tahun. Vietnam ingin mengelola negaranya sebagai bangsa yang merdeka, sementara Prancis berusaha mempertahankan kendali kolonialnya. Pada tahun 1954, Prancis dikalahkan dan perang pun berakhir. Setelah perang melawan Prancis berakhir, banyak negara berkumpul untuk membahas masa depan Vietnam. Pertemuan ini diadakan di Jenewa, Swiss, dan sebuah perjanjian internasional dibuat untuk mencegah perang lebih lanjut. Akibatnya, Vietnam dibagi menjadi wilayah utara dan selatan di sepanjang garis lintang 17 derajat utara. Pembagian ini dimaksudkan bersifat sementara, tetapi pada kenyataannya berlangsung lama dan menjadi awal dari konflik baru. Bagian utara menjadi Vietnam Utara yang memilih sistem komunis. Bagian selatan diperintah oleh pemerintah Vietnam Selatan yang menentang komunisme. Ketika wilayah yang dulunya satu negara menempuh jalur politik yang berbeda, ketegangan pun terus meningkat. Pembagian ini menjadi penyebab paling penting yang mengarah pada Perang Vietnam. Pada masa itu, dunia hidup dalam era penuh ketegangan yang disebut Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak saling berperang secara langsung, tetapi bersaing untuk menyebarkan sistem politik mereka ke seluruh dunia. Amerika Serikat percaya bahwa jika satu negara menjadi komunis, negara-negara tetangganya akan segera mengikuti. Gagasan ini disebut teori domino dan menjadi cara utama dalam memandang masalah Vietnam. Amerika Serikat mulai memberikan berbagai bentuk dukungan untuk mencegah Vietnam Selatan menjadi komunis. Pada awalnya, Amerika mengirim penasehat militer, bukan pasukan tempur, untuk memberikan pelatihan dan nasihat. Namun, pertempuran semakin memburuk dan pemerintah Vietnam Selatan tidak mampu mengatasinya sendiri. Akibatnya, keterlibatan Amerika secara bertahap semakin dalam dan mengubah sifat perang. Pada tahun 1964, muncul laporan bahwa sebuah kapal Angkatan Laut Amerika diserang di Teluk Tonkin. Insiden ini mengejutkan masyarakat Amerika dan mengubah cara pandang mereka terhadap perang. Kongres Amerika Serikat memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memperluas tindakan militer. Keputusan ini menjadi titik balik besar yang sangat meningkatkan eskalasi Perang Vietnam. Pada tahun 1965, sejumlah besar pasukan darat Amerika mendarat di Vietnam Selatan. Sejak saat itu, Perang Vietnam mengambil bentuk sebagai perang internasional berskala penuh. Jumlah pasukan, persenjataan, dan serangan udara meningkat jauh dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Seluruh Vietnam mulai merasakan dampak langsung dari perang. Perang Vietnam adalah perang yang menggunakan helikopter dalam skala besar. Para prajurit menggunakan helikopter untuk bergerak cepat ke hutan dan desa dalam berbagai operasi. Garis depan tidak jelas, dan pertempuran sering pecah secara tiba-tiba tanpa peringatan. Karena itu, batas antara warga sipil dan tentara seringkali menjadi kabur. Salah satu kekuatan penting dalam perang adalah Viet Cong. Viet Cong merupakan kelompok bersenjata berhaluan komunis yang beroperasi di Vietnam Selatan.
Alih-alih bertempur secara terbuka seperti tentara reguler, mereka menggunakan taktik gerilya, bersembunyi dan melancarkan serangan mendadak. Hal ini membuat sangat sulit untuk membedakan siapa pejuang dan siapa warga sipil. Bentang alam hutan Vietnam yang luas dan kompleks membuat perang menjadi semakin sulit. Musuh bersembunyi di hutan dan serangan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Para prajurit harus tetap tegang siang dan malam tanpa banyak waktu istirahat. Perang ini memberikan beban berat tidak hanya pada tubuh mereka, tetapi juga pada pikiran mereka. Militer Amerika menggunakan bahan kimia perontok daun untuk menghancurkan tempat persembunyian musuh. Bahan kimia ini menyebabkan pohon dan tanaman layu dan mati, sehingga hutan-hutan menjadi gundul. Hutan menghilang dengan cepat, tetapi kerusakan jangka panjang tertinggal di tanah, air, dan kesehatan manusia. Masalah ini berlanjut lama setelah perang berakhir. Pada tahun 1968, terjadi sebuah peristiwa tragis di desa My Lai di Vietnam Tengah, di mana banyak warga sipil terbunuh. Desa tersebut bukanlah pangkalan militer atau medan perang, melainkan sebuah komunitas pertanian yang tenang. Dalam sebuah operasi militer, wilayah itu keliru dianggap sebagai markas musuh, sehingga menyebabkan penderitaan besar bagi orang-orang tak bersalah. Peristiwa ini tetap menjadi contoh bagaimana perang dapat menghancurkan kemanusiaan melalui ketakutan dan kesalahan yang mengerikan. Pada tahun yang sama, Vietnam Utara dan Viet Cong melancarkan serangan besar yang dikenal sebagai Ofensif Tet. Tet adalah tahun baru Imlek Vietnam, dan waktu serangan itu sendiri merupakan sebuah kejutan besar. Meskipun mereka mengalami kerugian militer yang besar, ofensif ini berdampak besar terhadap jalannya perang. Di masyarakat Amerika, kepercayaan untuk melanjutkan perang terguncang dengan hebat. Perang Vietnam diberitakan setiap hari melalui televisi. Orang-orang dapat menyaksikan adegan perang yang nyata dari rumah mereka sendiri. Ini merupakan pengalaman baru yang jarang terlihat dalam perang-perang sebelumnya. Seiring terungkapnya kenyataan pahit perang, penentangan terhadap perang terus meningkat. Aksi protes menentang perang menyebar di seluruh Amerika Serikat dan negara-negara lain. Mahasiswa dan warga sipil turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat mereka secara aktif. Orang-orang mulai mempertanyakan mengapa mereka harus terus berperang di negeri yang jauh. Suara-suara ini memberikan tekanan yang semakin besar pada pemerintah dan para pemimpin politik. Pada tahun 1973, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam melalui sebuah perjanjian damai. Namun, pertempuran di dalam Vietnam tidak langsung berakhir. Pada tahun 1975, pasukan Vietnam Utara memasuki Saigon dan perang akhirnya berakhir. Perang Vietnam adalah konflik yang panjang dan menyakitkan yang berlangsung sekitar 20 tahun. Perang telah berakhir, tetapi dampaknya bertahan untuk waktu yang lama. Bom yang belum meledak dan kerusakan akibat bahan kimia masih menjadi masalah yang harus diatasi hingga hari ini. Banyak orang terus hidup dengan kenangan dan luka akibat perang. Kisah ini merupakan catatan yang dimaksudkan untuk membantu kita memahami jejak yang ditinggalkan perang pada sebuah masyarakat.